Setelah melalui tahapan proses finansial untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi yang bakal menjadi kapal induk pertama Indonesia dalam sejarah armada kapal perang TNI Angkatan Laut, dua nama yang akan disematkan pada kapal induk pertama TNI Angkatan Laut telah menjadi pilihan. Hal itu sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kasal TNI Muhammad Ali pada 18 Juni 2026 bahwa KRI Gajah Mada dan KRI Panglima Besar Jenderal Soedirman diusulkan menjadi nama kapal induk Indonesia yang sebelumnya bernama Giuseppe Garibaldi. Sementara di sisi lain, untuk mendatangkan kapal induk pertama Indonesia di bulan Oktober tahun 2026 ini, TNI Angkatan Laut mulai menyiapkan personel untuk mengawaki kapal induk Giuseppe Garibaldi tersebut, di mana sekitar 100 prajurit TNI Angkatan Laut telah disiapkan sebagai satuan tugas dan pengawakan pendahuluan. Informasi pengiriman ratusan personel yang bakal mengawaki kapal induk Giuseppe Garibaldi ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksmana TNI Muhammad Ali bahwa pengiriman 100 personel TNI Angkatan Laut terdiri atas gabungan tim satuan tugas inti dan barisan pengawakan pendahulu yang kini telah disiapkan untuk mengawaki kapal induk Giuseppe Garibaldi. Rencana atau misi pengiriman ratusan awak kapal induk pertama Indonesia ini bakal melengkapi langkah diplomasi antara Italia dan Indonesia, di mana Kementerian Pertahanan RI mencatat bahwa kapal induk yang merupakan hibah dari pemerintah Italia ini sudah mengantongi persetujuan dari Senat Italia sejak akhir Maret lalu. Adanya kepercayaan Italia terhadap Indonesia untuk mendapatkan hibah kapal induk Giuseppe Garibaldi ini tentunya menandakan adanya diplomasi tingkat tinggi pemerintah Indonesia. Sebab untuk mendapatkan atau membeli kapal induk dari negara produksi kapal induk di dunia tidaklah mudah. Tidak hanya itu, sebab dua unit kapal frigat PPA yang sebelumnya dibuat untuk Angkatan Laut Italia, tetapi malah diberikan ke Indonesia untuk memperkuat armada kapal perang TNI Angkatan Laut, dan sekaligus menggantikan peran kapal perang Indonesia yang sudah tua atau berusia kurang lebih setengah abad. Misalkan seperti kapal frigat Ahmad Yani yang dibeli Indonesia dari Belanda pada tahun 1980. Sementara di sisi lain, adanya pengadaan kapal induk dan kapal frigat untuk memperkuat pertahanan TNI Angkatan Laut, tampaknya pemerintah tidak main-main dan merupakan proyek yang paling ambisius. Sebab meskipun kapal induk Giuseppe Garibaldi berstatus kapal hibah dari Italia, tetapi Indonesia menggelontorkan dana fantastis demi terwujudnya harapan kapal induk pertama TNI Angkatan Laut dan menuju Blue Water Navy. Menurut informasi yang beredar, pemerintah Indonesia menggelontorkan dana sekitar 450 juta US dollar Amerika Serikat atau sekitar 7,6 triliun untuk proses akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi. Dan nilai tersebut belum termasuk anggaran fantastis senilai total 550 juta dolar Amerika Serikat untuk pengadaan helikopter angkut dan helikopter utilitas pendukung. Sementara itu, jika kapal induk Giuseppe Garibaldi dapat didatangkan ke Indonesia pada bulan Oktober 2026 mendatang, tentunya hal ini akan menjadi sejarah baru bagi armada kapal perang TNI Angkatan Laut dan sekaligus menjadi lompatan besar dalam doktrin pertahanan laut Indonesia. Sebab Giuseppe Garibaldi merupakan kapal induk multiperan, di mana kapal induk ini dapat mengoperasikan pesawat jet tempur berlandasan pendek, puluhan helikopter, dan hingga drone UAV.